Hai teman Motion, apa kabarnya hari ini? Di episode cuan kali ini Aditya Putra Dinata as usual seperti biasa akan ngobrol barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya nih. Kemarin tuh sempat sebelumnya kita ngebahas Mhm. tentang perbandingan antara investasi emas dan juga saham. Nah sekarang kita pengen dalemin lagi nih satu-satu, salah satunya di emas dulu teman Motion ya. Dimana kita bakal ngebahas tentang ngebeli emas, udah gitu gimana cara dapetin yang mantep, yang keren, yang cuan, dan lain-lain nanti bakal dibahas di sini pastinya. Tapi sebelum mendengarkan obrolan kali ini, yuk follow dulu dan beri rating terbaik kamu untuk podcast cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa ke info nih tiap ada episode terbaru yang tayang dari hari Rabu dan juga hari Jumat. Kalau kita ngomongin emas secara sedikit, ini kan jadi salah satu instrumen investasi yang layak dipertimbangkan karena memang nilainya itu cenderung stabil dibandingin sama saham dan juga kripto, teman Motion. Salah satu varian emas yang sering dipilih itu emas antam, pasti tahu dong. Di mana emas ini tuh bentuknya kayak mesin pres dan dilaminasi. Selain itu, emas antam juga memiliki sertifikat yang menerangkan rincian ukuran, berat, kadar kemurnian, kadar karat, dan nomor seri, teman Motion. Well, menurut laman Logam Mulia, emas antam terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat London Bullion Market Association atau LBMA. Bahas mengenai pilihan emas berkualitas dan di mana sih kita tuh bisa dapetinnya. Yuk, kita tanya langsung aja sama pakarnya. Ada Mbak Jumiati Partawijaya, Certified Financial Planner and also Journalist di kontan.co.id. Hai Mbak Jum, apa kabar hari ini? Halo Adit, apa kabar? Puji Tuhan baik. Mbak Jum sendiri gimana kabarnya? Baik-baik, Mas. Mak Amin. makin macet ya sekarang ya? Wah, parah Mbak Jum ya dan juga teman Parah-parah. Motion. Gara-gara Mhm. mungkin udah lenggang jadinya lebih Iya. terbebas Mbak Jum. Iya. Oke. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin tentang emas yang udah aku mention sebelumnya. Tapi mungkin Mhm aku berangkat dari pertanyaan paling basic dulu karena memang mhm kita pengen ngasihnya dari yang basic ke spesialis mhm juga nantinya. Mbak Jum, boleh mhm diceritain nggak sih? Mungkin dikasih gambaran mhm. perbedaan emas dengan instrumen investasi lainnya. Apa keunggulannya, Mbak Jum? Mungkin kalau bisa dikatakan kalau emas ini, bisa menjadi, safe haven atau hedging untuk inflasi. Biasanya Oke. kalau para pakar investasi itu ngomongnya seperti itu. Jadi dia melihat, emas ini akan mengikuti, inflasi. Jadi sekarang mungkin yang kita kerasa banget ya, mungkin orang-orang sekarang nih ngerasain nih, semua harga ini pada naik nih, Iya. iya kan? Ah, Kemarin yang rame minyak goreng, tapi ini kalau mulai belanja nih udah kerasa nih, apalagi setelah, bulan kemarin, April naik PPN ya, itu harga-harga naik semua ya. yes. Bahkan sampai kerupuk loh, Mbak Jum. Oh iya, iya betul, itu semuanya pasti naik karena ada yang namanya inflasi ini. Nah, tapi kalau dengan emas, kita menabung atau menyimpan emas, itu, kita bisa apa namanya, kayak mencapai tujuan kita. Jadi Oke. misalnya gini, misalnya kita pengen, katakanlah kita pengen menyekolahkan anak, gitu kan, atau misalnya pengen piknik, pengen apa namanya, pengen, keluar negeri, pengen Mhm. jalan-jalan, atau mungkin pengen kalau emas itu banyak juga yang ditawarkan untuk naik haji. Oh, Heeh, untuk simpanan naik haji itu banyak juga. Jadi kalau kita penyimpannya emas itu intinya ya udah per gramnya aja kita simpan, sementara, apa namanya, nilainya itu akan naik juga, biasanya begitu, kayak gitu. selalu Jadi naik, bisa di-highlight seperti itu kah? Dalam jangka panjang ya, Oh, dalam jangka panjang, I see I gitu, see I see. cuman ya untuk, teman-teman yang milenial mungkin jangan terlalu berharap sekarang beli besok naik, itu enggak seperti Nah, itu dia modelnya, gitu Mas. oke. Karena di satu sisi tuh pasti pernah kita dengar kayak, investasi tuh emas aja, gara-gara paling aman katanya.
Itu gimana tuh Mmm, pandangannya Mbak Jum? kalau menurut saya sih sebagai salah satu aja. Jadi, Oke. apa namanya, sebaiknya kita tuh mempunyai beberapa alternatif berinvestasi, supaya pada saat karena emas ini ada juga waktu-waktu dia turun Mmm, harganya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi butuh cepat gitu ya, taunya lagi turun, waduh gimana nih kita kan. Nah, tapi kalau misalnya kita memadukan berbagai investasi, ada emas, ada misalnya kemarin kita bahas saham, atau mungkin bisa juga di obligasi, surat hutang. Nah, itu biasanya saling 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 melengkapi, Mas. Jadi mmm. makanya enakan kalau kita gabungin gitu. Benar benar Gitu. benar. Kalau kata orang diversifikasi gitu ya dalam Betul, berinvestasi. betul, betul, betul. Oke oke, yes yes yes. Ada Heeh. keunggulan lain mungkin dari Mbak Jum sendiri, emas dibandingkan investasi lainnya? Keunggulannya sih mungkin itu yang paling utama ya, Oke, untuk sampai saat ini ya, karena itu udah paling paten lah, Mas. benar. Iya setuju banget ya teman motion yang lagi nyimak sekarang juga, tapi di satu sisi kan instrumen investasi tuh banyak banget, katakanlah kalau aku bilang Mhm, reksadana deh kita omongin, ada mhm, reksadana pendapatan tetap, ada mhm. reksadana campuran dan lain-lain. Nah kalau di emas sendiri tuh ada jenis-jenisnya, level-levelnya juga gitu nggak sih Mbak Jum? Gini, ini kemarin, saya keliling-keliling. Oke, Terus, eee, kita sempat bahas ya, Mas Adit, waktu itu kan kita bahas, ada beberapa, eee, tempat kita bisa beli gitu kan yes. di heeh. Nah, ini saya sekarang, bisa bagi gini, kita tuh beli emas itu bisa 2 macam, bisa beli fisik, bisa beli digital. Mmm, Ya kan? mhm, Nah, kemarin kita banyak bahas fisik ya. Kita yes. banyak bahas beli fisik. Nah, digital ini, ya itu ada plus minusnya sih, masing-masing ada plus minusnya. Nah, tempatnya saya bisa katakan ada kurang lebih 4 kategori ini. Oke. Ada toko emas, ya kan? Mhm mhm. Ada pabrik atau pencetaknya yang seperti tadi Mas Adit bilang, Antam. Itu Yes. dia punya anak usaha, yang jualan logam Oh, mulia, gitu kan. Nah, terus ada juga pabrik-pabrik tuh yang namanya UBS, itu dia di Jawa Timur, Untung Bersama Sejahtera kalau saya nggak salah. Ada juga, Lotus Archi, itu dia kayak produsen emas lah gitu ya. oke. Nah, ada yang, lini usahanya tuh gadai. Nah, di sini ada pegadaian. Mhm mhm mhm. Izin izin usahanya tuh gadai, dia pegadaian. Eh, Pegadaian itu punya emas banyak dan karena orang itu yang salah satu aset yang bisa digadaikan ya. Benar. Dan dia punya anak usaha yang namanya Galeri 24 itu sekarang punya bisnis juga untuk eh, dan punya workshop juga mereka untuk pembuatan perhiasan gitu kan. Ada juga di situ yang namanya Indogold. Mhm mhm Itu mhm. kalau Mas Adit pernah dengar, sekarang ini dulu kan kita tahunya Pegadaian punya pemerintah ya. Ini sekarang Yes. banyak gadai swasta. Wow, berarti punya Gitu. orang sendiri bisa buat pegadaian? Iya, iya, iya. Gadai swasta itu banyak. Mmm. Cuman mungkin nggak sebesar Pegadaian yang pemerintah ya. Nah, ini salah satunya yang lini usahanya itu gadai. Terus ada juga yang namanya pedagang digital. Pedagang digital ini kalau saya lihat izinnya Yes. itu datangnya dari Bapepti, Mas Mmm, Adit. Nah, oke. ini ada 4 pelakunya. Ada yang namanya Peluang, ada yang namanya Sakumas, Lakumas, sama Treasury. Oh, Nanti kita bahas ya bedanya apa ya. yes, boleh. Heeh heeh heeh. Nah, ada lagi yang keempat ini bank. Oke Bank terutama bank syariah. Bank syariah ini menawarkan kita untuk beli emas gitu. oke. Ya, Menarik nih. Heeh heeh. tapi dia kerjasama. Biasanya tuh dia kerjasama. Dia nggak punya emas soalnya biasanya. Dia kerjasama. Mungkin lebih ke pembiayaannya ya. Mhm mhm. Nah, saya mau bahas sedikit tentang pedagang digital ini. Yes. Jadi apa sih bedanya kalau misalnya Mas Adit masuk ke aplikasi-aplikasi ya? Ini kan penyedianya itu 4 itu. Nah, tapi etalasenya ada banyak, Mas.
etalasenya tuh ada e-commerce, ya kan? Kita sebutlah apa? Biasanya tuh mereka punya sendiri. Yang misalnya Bukalapak dia punya sendiri. Ada yang bentuknya embed itu kayak punyanya dia gitu ya. Tapi itu kerjasama gitu kan. Ada yang kayak toko official biasa. Jadi dia jualan di situ ya. Ada yang punya aplikasi sendiri. Ada yang kerjasama sama payment system. Ada yang kerjasama sama fintech. Banyak ya itu berarti. banyak Mas. Saya juga pas lagi saya bongkar-bongkar, waduh kok banyak juga ya. Sampai pusing deh. Iya. Fintechnya kebanyakan financial planner digital. Gitu. Oh. Nah, ini pas kalau kita lihat-lihat apa sih bedanya kalau kita beli fisik dan digital gitu ya? Yes. Kalau fisik ya jelas kita dapat fisik nih, ya Benar. kan? Kalau misalnya kita ngomong cara beli nih ya, sekarang ini kalau saya bisa kategorikan itu ada 4. Kita beli cash jelas ya. Yes. Beli kita dapat fisik jelas ya. Atau beli cicil. Oke. Ada nabung, ada transfer. Nah, kalau transfer itu biasanya ya mungkin buat hadiah ya. Benar. Dikasih buat orang lain, kayak gitu. Nah, apa sih bedanya cicil sama tabung? Gitu kan. Cicil itu biasanya misalnya gini, kita ngelihat harga emas ini, kita punya view ya, kadang-kadang kita punya view ini harga emas ini bakal naik nih, gitu kan. Kayaknya nih perang Ukraina dan Rusia ini belum selesai nih, kayaknya bakal terus naik gitu kan. Nah, kita bisa masuk di cicil. Cicil ini kita kayak ngiket dengan bisa dengan bank, bisa dengan pegadaian, bisa dengan macam-macam. Itu kita ngiket harga. Ngebooking dulu. Kayak gitu booking, betul. Kadang ada yang harus pakai DP, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi biasanya kayak biasa aja, kayak kita beli apa ya, kayak bisa kita beli mobil apa motor apa cicilan kayak gitu. Jadi ada DP, ada cicilan gitu. Nah, itu kita ngebooking itu dengan harga yang diikat. Nah, tapi memang ada biaya. Karena kan si lembaga yang membiayai kan harus ada pendapatan ya. Benar. Nah, itu biasanya ada kayak semacam bunga atau margin atau apalah namanya ya, karena kadang-kadang mungkin nggak disebut sebagai bunga, tapi intinya ada biaya yang harus kita bayarkan gitu untuk mengikat itu, biaya pengikatan itu. Nah, kalau tabung itu ya kita istilahnya